Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tetap bersukacita dan kita tetap berbahagia. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dengan kitab Mazmur pasal 119 ya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita dan memberikan kita kebenaran-kebenaran itu untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami merendahkan hati kami. Kami mau belajar dengan firman-Mu Bapa di surga. Tolong kami Bapa, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan kami memahami dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini, firman Tuhan ini mengajak kepada kita ya, dengan satu tema hari ini ya, menjaga perjalanan hidup supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Menjaga perjalanan hidup supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Rasul Paulus mengatakan, ya, ada banyak orang bisa mengawali dengan baik, tetapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Itulah kehidupan manusia. Dan itulah pentingnya firman Tuhan. Manusia tidak bisa memiliki banyak kekuatan, tidak bisa memiliki banyak kemampuan untuk yang namanya menjaga kelakuan. Apalagi anak-anak muda, saudara ya. Kalau yang namanya anak muda itu biasanya kebanyakan ya, tanpa berpikir panjang. Orang bilang pukul dulu, perhitungan nanti, berpikir nanti. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kelakuan itu harus dijaga, kehidupan harus dijaga. Mengapa harus dijaga? Karena kehidupan manusia itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, bermacam-macam corak, bentuk, karakter, sifat, kepribadian yang tidak sama, kemauan yang tidak sama, tujuan yang tidak sama. Ya. Kadang-kala kita begitu mudah terpengaruh. Kadang-kala kita begitu mudah terbawa arus, sehingga kadang-kala kita kehilangan arah dalam perjalanan hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar hidup manusia. Untuk supaya kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa menjaga perilaku kehidupan kita hanya dengan firman Tuhan.
Saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah kekal. Ya, tidak akan hilang di bawah arus. Tidak akan kehilangan waktu, tidak akan kehilangan pamor, tidak akan kehilangan kekuatan. Firman Allah mampu menjaga setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayat ini berkata dalam selanjutnya ayat yang ke-11, hatiku, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tetap menjadi satu kunci di dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk memiliki satu tindakan, mempunyai satu kehidupan yang standar dengan firman Tuhan. Saudara, supaya apa? Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Firman Tuhan yang akan menangkal setiap tindakan dosa, yang akan membentengi, memagari setiap tindakan yang berbau dosa, sehingga dosa itu tidak masuk di dalam hati kita. Kenapa? Yesaya berkata, Yesaya berkata, yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu karena dosa. Dosalah yang membuat kita, rohani kita mati, iman kita rusak, rumah tangga kita rusak, anak-anak Tuhan menjadi rusak, anak-anak muda menjadi rusak karena dosa. Yesus sudah mengangkut semua dosa-dosa kita di atas kayu salib gunung Golgota. Oleh karena itu jangan sia-siakan korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Dengan cara bagaimana? Simpan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tersimpan di dalam hati kita menjadi sebuah tanaman yang besar, menjadi sebuah tameng yang besar, menjadi sebuah perlindung yang besar bagi kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa firman Allah menjadi tameng dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan semua memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setelah selesai dalam persekutuan ini Bapa, Roh Kudus tolonglah agar firman-Mu bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap kami yang mendengar firman-Mu. Ya, firman-Mu menjadi tameng di dalam setiap kehidupan kita, menjadi pelindung dalam setiap kehidupan kami, dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, mengangkat kami dan membawa kami dinyatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami senantiasa menjaga kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.